Di tengah maraknya konten keagamaan, umat Islam sering dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, ada tokoh agama, baik bergelar ustadz, habib, maupun gus, yang nyata-nyata menyampaikan ajaran keliru, bid'ah, bahkan hurafat. Di sisi lain, muncul konten yang mengkritisi mereka dengan cara membuka aib, mempermalukan, dan menjadikan celaan sebagai tontonan. Pertanyaannya, di mana batas antara amar ma'ruf nahi mungkar dan pelanggaran adab? Islam tidak pernah mengajarkan sikap diam terhadap kesesatan. Para ulama sepakat bahwa kesalahan yang menyebar dan menyesatkan umat wajib diluruskan. Namun Islam juga tidak membenarkan kebenaran ditegakkan dengan cara yang merusak akhlak. Karena tujuan syariat bukan hanya benar, tetapi juga membawa maslahat. Karena itu, kritik yang etis harus berangkat dari pembedaan yang jelas antara ajaran dan pribadi. Mengkritik ucapan, pemikiran, atau praktik yang menyimpang adalah bagian dari nasihat kepada umat. Tetapi menyeret kehidupan pribadi, niat tersembunyi, atau aib yang tidak berkaitan langsung dengan kesesatan ajaran, termasuk wilayah yang dilarang. Para ulama juga membedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan publik. Jika seseorang adalah figur publik dan kesalahannya disampaikan di ruang publik, maka meluruskannya secara terbuka dapat dibenarkan demi mencegah kerusakan yang lebih luas. Namun keterbukaan ini bukan cek kosong untuk menghina, mengejek, atau menjatuhkan martabat. Prinsip berikutnya adalah niat dan dampak. Kritik yang benar bertujuan meluruskan pemahaman, bukan melampiaskan kemarahan atau mencari sensasi. Rasulullah mengingatkan bahwa Allah lembut dan mencintai kelembutan dalam urusan apapun. Jika sebuah konten benar secara dalil, tetapi melahirkan kebencian, kesombongan, dan kegaduhan massal, maka perlu dipertanyakan, apakah maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya? Selain itu, penting menjaga proporsionalitas. Tidak setiap kesalahan harus dibesarkan, dan tidak setiap penyimpangan harus diseret ke panggung publik dengan gaya provokatif. Para salaf menasihati agar bantahan disampaikan sesuai kadar kesalahan, tidak berlebihan, dan tetap membuka ruang taubat. Pada akhirnya umat Islam perlu disadarkan bahwa kebenaran tidak identik dengan kekerasan sikap, dan kelembutan bukan berarti kompromi terhadap kesesatan. Kritik yang sehat akan menguatkan ilmu dan adab sekaligus. Sebaliknya, kritik yang kehilangan adab seringkali justru merusak wajah kebenaran itu sendiri. Maka tugas kita bukan memilih antara diam atau menghancurkan, melainkan belajar menegakkan kebenaran dengan ilmu, kejujuran, dan akhlak. Karena disitulah amar ma'ruf nahi munkar menjadi cahaya, bukan bara.